Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang arif dan bijaksana, teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya Noviansyah akan memaparkan draft proposal tesis saya dengan judul Reaktualisasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2009 sebagai penguatan potensi pengumpulan zakat yang holistik bagi masyarakat Kota Batam. Sebagai latar belakang dari draft proposal tesis ini, yaitu pemerintah Kota Batam menerbitkan peraturan daerah atau Perda nomor 3 tahun 2009 tentang pengelolaan zakat sebagai regulasi untuk mekanisme pengumpulan dan pendistribusian dana zakat. Namun, seiring perkembangan zaman, pada Perda nomor 3 tahun 2009 dipandang tidak efektif untuk diterapkan di era yang serba digital dan perkembangan potensi industri yang semakin pesat. Perda tersebut juga telah dicabut sebagaimana termaktub pada Perda Batam nomor 2 tahun 2021 tentang pencabutan atas 5 peraturan daerah Kota Batam. Penelitian ini memerlukan landasan sebagai konsep teori yang menegaskan tentang peraturan agama dan ekonomi di Kota Batam. Pengaturan ini berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang merupakan tugas pemerintah dalam konsep negara kesejahteraan dalam negara hukum. Dalam kajian pustaka ini, maka kami akan memaparkan 3 pengertian teori di mana ada pengertian zakat, pengertian peraturan daerah, dan teori perspektif holistik. Yang pertama, pengertian zakat. Kata zakat menurut bahasa mempunyai arti keberkahan, perkembangan, dan suci. Sedangkan menurut jumhur ulama berpendapat bahwa zakat adalah bagian dari harta yang dimiliki dan memiliki syarat tertentu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan untuk dikeluarkan zakatnya, agar dapat diserahkan bagi yang berhak menerimanya, tentunya sesuai dengan syarat dan ketentuan. Adapun sumber zakat terdiri dari 2, yang pertama zakat fitrah dan zakat mal. Pengertian zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan bagi seorang muslim yang dibayarkan pada bulan Ramadan hingga menjelang hari raya Idul Fitri. Sedangkan zakat mal adalah kata mal berasal dari bahasa Arab yang berarti kekayaan atau harta, adalah segala hal yang diinginkan manusia lalu disimpan dan digunakan sesuai kebutuhannya. Maka dapat disimpulkan bahwa zakat mal adalah zakat yang dikenakan dari jenis harta baik dari zat ataupun substansi yang diperoleh dan tidak melanggar ketentuan syariat. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, zakat mal terdiri dari emas, perak, dan logam mulia lainnya, uang dan surat berharga lainnya, perniagaan, pertanian, perkebunan dan kehutanan, peternakan dan perikanan, pertambangan, perindustrian, pendapatan dan jasa, serta rikas. Sedangkan harta yang wajib dikeluarkan zakat mal yaitu kepemilikan harta penuh, perolehan harta dengan cara yang halal, harta yang memiliki manfaat dan produktif, serta cukup nisab. Adapun golongan yang menerima zakat diantaranya adalah fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharim, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Selanjutnya pengertian peraturan daerah. Menurut Jimli As-Sidqi berpendapat bahwa peraturan daerah sebagai upaya implementasi dari undang-undang dan juga dijadikan sebagai peraturan perundangan yang lebih tinggi. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan daerah dibagi dalam 2 pengertian. Yang pertama, peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Pertama, peraturan daerah provinsi adalah pengaturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Yang kedua, peraturan daerah tingkat kabupaten atau kota disebutkan dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten kota dengan persetujuan bupati atau wali kota. Maka dari itu, jika ditelaah secara mendalam, Perda zakat akan terus mengalami penyempurnaan dan penyesuaian dan sesuai kebutuhan daerah. Maka pemerintah melalui pakar hukum tata negara mengeluarkan peraturan daerah merupakan upaya dalam mengatasi permasalahan yang ada di sosial.
Selanjutnya, pengertian teori perspektif holistik. Manusia merupakan makhluk yang holistik. Hana Jumhana Bustamam berpendapat manusia sebagai makhluk holistik karena manusia terdiri dari fisik, spiritual, sosial, intelektual, dan emosional yang merupakan kesatuan yang utuh. Menurut Carol Deriv, sebagai manusia dapat dikatakan manusia yang holistik adalah dia yang telah sejahtera psikologinya, yaitu orang yang selalu menerapkan karakter positif baik dengan dirinya maupun lingkungan. Ia juga merupakan penentu sikap atau pilihan yang terbaik bagi dirinya atau orang lain sehingga mampu mengembangkan potensi dalam dirinya. Sedangkan pandangan tentang manusia holistik yang dikemukakan oleh Rani Anggraini Dewi dalam bukunya Menjadi Manusia Holistik, ia mengartikan manusia holistik adalah manusia yang tidak saja damai dengan psikologinya, melainkan juga dengan spiritualnya. Orang yang damai dengan spiritualnya adalah orang yang telah terikat dengan Tuhannya, sehingga apa yang ia lakukan tercermin perilaku kebaikan. Dalam penelitian ini, peneliti mengangkat teori holistik dari berbagai pendapat, yakni untuk kebaikan yang menyeluruh. Arti holistik dalam penelitian ini adalah menyeluruh. Diharapkan dengan adanya peraturan daerah tentang pengelolaan zakat, manfaatnya dapat dirasakan secara menyeluruh bagi masyarakat Kota Batam. Baik, untuk kerangka berpikir. Menurut peneliti, peraturan daerah tentang pengelolaan zakat merupakan suatu regulasi dan kewenangan yang dimiliki oleh kepala daerah dalam menerbitkan pengelolaan lembaga zakat yang ada di Kota Batam. Selain itu, peraturan daerah tersebut juga menjadi acuan bagi lembaga zakat dalam mengoptimalkan potensi dana zakat, infak, ataupun sedekah dari masyarakat, baik dari aparatur sipil negara atau ASN maupun industri swasta. Hal ini peneliti gambarkan dalam sebuah kerangka pikir di mana perda zakat berfungsi untuk dapat digunakan sebagai landasan pengumpulan dana zakat infak sedekah oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Batam sebagai lembaga zakat yang resmi ditunjuk oleh pemerintah yang bersifat non-struktural, dan juga dapat digunakan oleh lembaga zakat daerah, serta perda zakat Kota Batam ini juga mengatur bagaimana pengelolaan zakat dapat kita terapkan di individu, instansi swasta, ataupun pemerintah. Adapun dalam metodologi penelitian ini, peneliti menggunakan desain penelitian yaitu dengan pendekatan deskriptif, artinya data yang dikumpulkan dari data wawancara, notasi, dan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Tujuan menggunakan pendekatan kualitatif agar peneliti dapat mendeskripsikan realita pengamatan dari yang terkait dengan reaktualisasi Perda Zakat di Kota Batam, serta penguatan pengumpulan potensi zakat infak sedekah secara holistik, juga sebagai solusi dalam pengentasan kemiskinan dari pendayagunaan dana zakat infak sedekah. Dalam penelitian ini, penulis mengkaitkan antara validitas pengamatan dengan teori yang berlaku menggunakan deskriptif. Beberapa pertimbangan peneliti untuk menggunakan penelitian kualitatif diantaranya, yang pertama, memudahkan saat berhadapan dengan fakta rangkap. Yang kedua, membangun hubungan komunikasi yang berkaitan antara peneliti dengan responden. Yang ketiga, menyesuaikan diri dengan manajemen pengaruh terhadap pola nilai yang dihadapi. Selanjutnya, objek dan waktu penelitian.
Penelitian ini dilakukan di kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Batam, juga dilakukan di beberapa lokasi untuk penelitian, sementara untuk pengambilan data akan dilakukan terhitung mulai bulan Oktober tahun 2022 sampai dengan bulan Maret 2023. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data, ada diantaranya adalah wawancara, reduksi data, dan menarik kesimpulan. Demikianlah pemaparan tentang draft proposal tesis ini. Demikianlah pemaparan draft proposal tesis ini kami sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya. Kami memohon maaf apabila ada yang kurang dari penyampaian kami, karena yang salah adalah milik kami, yang benar adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.